Petunjuknya adalah betapa sombongnya orang zaman now. Kenapa seperti itu? Karena orang zaman now ini kebanyakannya gak mau berdoa. Udah jarang ke tempat-tempat ibadah. Jarang sekali untuk berbuat amal kebajikan. Bahkan dengan sombongnya mereka itu ngasih duit ke orang untuk minta tolong didoain ataupun minta tolong untuk diberkati, tapi dia sendiri gak mau berdoa. Dia sendiri merasa gak ada waktu, merasa dia itu jauh sama Tuhan. Padahal Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ada di mana? Di hati kita ini loh. Jadi kita itu mau ke toilet, ya Tuhan bersama kita. Kita mau ke tempat ibadah, ya Tuhan bersama kita. Kita mau berbuat maksiat, itu Tuhan ya bersama kita. Tapi kenapa ketika kita berbuat maksiat, Tuhan itu nggak mencegah? Karena kita itu dihijab, dikasih dinding nih sama Tuhan. Karena apa? Karena kita sering berbuat yang nggak baik, berbuat maksiat, suka jahatin orang, suka merusak alam. Jadinya dinding yang memisahkan antara diri kita sama Tuhan itu semakin tebal. Tapi kalau kita ini misalnya dapat masalah, kita dapat kesusahan, kita mendapatkan rasa sakit, atau kita merasakan kenapa tiba-tiba menjadi luruh, menjadi sengsara, menderita, kita larinya ke Tuhan, mendekatkan diri ke Tuhan, kita menyebut nama Tuhan, kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak beribadah secara logis ataupun secara akal sehat. Itu membuka mata batin kita agar kita itu dekat sama Tuhan secara jasmani dan rohani. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ruh kita ini, nyawa kita, kehidupan kita ini yang kenal sama Tuhan nih. Kenal sebelum kita dicetak, dilahirkan ke dunia ini, kita udah kenal Tuhan tuh. Tapi ketika kita lahir, kita dihijab nih sama Tuhan, agar kita itu cari jalan, agar kita itu tahu nih jalan pulang ke Tuhan ini. Melalui apa? Melalui perjalanan hidup kita ini. Kita juga belajarnya dari alam, agar kita itu tahu nih asal usulnya diri kita itu dari mana. Nanti kalau kembali badan kita, jasad kita itu tahu nih pulangnya juga ke mana. Jadi kalau iman, keyakinan kita, doa kita, berbuat baik kita, banyak beribadahnya kita ini, cara kita ini untuk mendekatkan diri secara spiritual ataupun rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi perbuatan kita ya di dunia ini, perbuatan yang baik, berbanyak amal dan sebagainya, itu agar kita tahu nih, oh di dunia ini ketika kita hidup, kita harus punya kelakuan baik, kita harus punya belas asih, kita itu harus toleransi, kita harus punya cinta kasih, kita harus punya tenggang rasa, kita harus menghargai orang lain, kita harus mengasihi makhluk Tuhan yang lainnya. Agar apa? Agar kita kalau mati itu kembali ke alam dalam keadaan bersih, dalam keadaan sempurna. Gimana nih kalau tiba-tiba kamu suka jahilin orang, kamu suka jahatin orang, tiba-tiba kamu mati, terus bumi nggak mau nih nerima kamu. Ngapain aku nerima nih si A si B, kelakuan di hidupnya itu dia cuma nyengsarain orang, dia cuma taunya jahatin orang, tanpa dia itu mau memperbaiki akhlaknya, memperbaiki moralnya. Tuhan, aku bersaksi nih, langit dan bumi, atas kelakuannya semasa hidup. Apa yang akan kalian lakukan? Wong kalian udah terbujur kaku, udah mati, nggak ada gunanya lagi. Penyesalan ketika kamu udah mati itu udah nggak ada gunanya. Menyesal ketika kamu masih hidup itu masih bisa diperbaiki. Tuhan itu selalu bersama kita ketika kita berbuat jahat, kita berbuat gak bener. Bahkan di dalam toilet pun Tuhan bersama kita. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam keyakinan kita. Kalau kita udah sampai kesadaran itu, kita mau lihat video porno juga rasanya malu. Kenapa? Karena Tuhan ikut melihatnya, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kita nggak akan melakukannya.
Kalau misalnya kita mau ngerampok, mau korupsi, kalau kita berpikirannya Tuhan jauh, Tuhan gak melihat, bakal kejadian tuh korupsi, begal dan sebagainya. Wong Tuhan gak tahu, nanti hukumannya di akhirat kalau udah mati. Tapi kalau kita berpikirannya, keyakinannya Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan paling dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Kita mau ngerampok, kita mau korupsi, kita udah takut duluan. Tuhan tahu. Dan hukuman Tuhan itu nggak hanya di akhirat, tapi di dunia ini. Kenapa? Karena kita itu mencelakai orang banyak di dunia ini. Nanti kita mati ini, ya kalau udah bertobat, lah kalau belum. Dan resiko dari koruptor ataupun begal maling, kalau ketangkep masa ya digebukin. Kalau kamu jadi koruptor ya kamu dihujat, dimaki-maki, diperlakukan gak baik, namamu tercemar, tercoreng sampai ke anak cucumu. Ini udah resiko. Ataupun norma masyarakat, kalau kamu berbuat yang gak baik ya kamu akan dihujat, dicaci maki, dan sebagainya. Makanya kalau kamu itu gak mau mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, ya kamu harus memperbaiki diri, memperbaiki akhlakmu, moralmu. Aku dulu juga begitu. Ketika aku gak baik, ketika aku jahat, ketika aku gak bener, aku itu juga dicap yang jelek sama masyarakat. Aku juga dianggap gak baik sama masyarakat. Dan aku menerima hakikat itu. Karena apa? Karena itu akibat dari laku. Tapi sekarang aku mau membuka nih, orang hanya melihat dari luarannya saja, tapi orang nggak tahu nih apa yang aku rasakan ketika itu. Ketika orang lain menghujat, menghakimiku, aku hanya pasrah sama Tuhan. Tuhan yang tahu segalanya, apa yang aku rasakan, gimana rasanya aku itu ditinggalin dalam keadaan aku itu lagi seneng. Karena aku apa? Aku bukan anak pejabat. Aku dari keluarga yang gak mampu. Karena perbedaan agama dan sebagainya. Dan ini mengajarkan aku sesuatu yang, ternyata apapun yang di dunia ini tergantung orangnya. Mau agamanya apapun, kalau orangnya gak baik, ya gak baik. Mau agamanya apapun, warna kulitnya apapun, sukunya, bangsanya apapun, tapi kalau hatinya baik, ya baik. Kalau hatinya busuk, ya busuk. Jadi yang dinilai itu apa? Hatinya, perbuatannya. Karena itu menghadirkan energi yang bisa kita baca. Jadi aku kalau nilai sama orang lain, aku itu nggak perlu nanya kamu ngapain aja. Tapi kadang-kadang aku bisa baca dari energinya, dari raut mukanya, dari cara kelakuannya, ataupun dari bentuk yang bikin hatiku nggak nyaman, atau bikin aku tiba-tiba kok rasanya beda. Kenapa? Karena kita bukan lagi membaca orang lain itu melalui perbuatannya, ataupun dari yang kita lihat pakai indera mata kita ini, yang kita dengar, tapi melalui energi, melalui yang nggak kelihatan itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini tertipu nih, yang manis, yang baik, yang terlihat menarik di depan kita, ternyata itu hanya penipuan ragawi. Banyak sekali nih kita lihat orang pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, alim, ahli agama, tapi kelakuannya bejat, suka perkosa santrinya, suka nipu nilep duit jemaatnya. Gak kira agama manapun ada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang jadi pejabat itu pakai peci, datang ke Habib, ke Kiai, kemana-mana, nyari dukungan dari para umat beragama. Tapi lihat kelakuannya kayak setan. Ya korupsi, ya nggak adil, ya nggak bener. Ngorupsi duit orang lain cuman untuk apa? Untuk beli cewek, untuk bayar selingkuhan. Dan ini banyak sekali.
Kita ini tertipu dengan penampilan yang baik, casing yang baik, tapi dalamannya bobrok, dalamannya rusak. Kalian selalu membanggakan, wah orang yang liburan ke luar negeri yang flexing pamer harta. Tapi kalian nggak tahu nih, dari mana dapat hartanya itu. Entah dia itu money laundry, entah dia itu korupsi, entah dia itu begal orang lain, nipu orang lain. Banyak kasus seperti itu. Kita tertipu oleh pandangan mata kita, pendengaran kita. Kita hanya tahu, wah mereka liburan ke luar negeri enak-enakan, wah uang mereka kaya, wah punya jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu nih, nggak mau peduli dari mana mereka mendapatkannya, pakai jalur yang haram atau yang halal. Banyak nih orang Islam yang nggak mau makan babi karena haram, tapi suka banget dengan duit haram. Ngerampok, begal, korupsi, ngambil hak orang lain. Sampai tanah-tanah adat punyanya orang-orang kampung yang turun-temurun mulai dari ratusan ribuan bahkan ribuan tahun diambil paksa atas nama negara, atas nama pembangunan. Siapa yang nggak tahu kelakuan bejat kalian para pengusaha, para pejabat? Kalian rampas tanah-tanah orang miskin, tanah-tanah adat untuk kepentingan kalian sendiri. Yang kaya ini para pengusaha, para pejabatnya. Tapi lihat rakyatnya, pendidikan mahal, kesehatan mahal, sampai orang yang biasanya dulu tergantung dengan alam, entah dari mencari ikan, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, ada di dalam. Sekarang nggak mampu nih. Karena apa? Karena tanahnya udah nggak subur lagi. Karena mereka nggak punya lagi yang namanya lahan. Karena udah diserobot nih sama orang-orang yang. Jadi hukum, kekuasaan, dan penampilan yang baik itu bisa digunakan tuh hal-hal yang nggak baik. Makanya orang Indonesia bukan tambah pinter, tapi malah tambah bodoh. Bodoh karena agama, bodoh karena budaya, bodoh karena hal-hal yang unfaedah. Orang Indonesia yang dulu suka ngaji, suka wihara, suka laku prihatin, naik ke gunung, meditasi, ataupun suka mendekatkan diri kepada Tuhan, suka gotong royong, suka hal-hal yang berbau dengan natural, dengan alam. Tapi sekarang hilang rasa kemanusiaannya, hilang rasa welas asihnya kepada semua binatang, tumbuh-tumbuhan, sampai banyak hewan itu yang udah nggak punya tempat nih buat mereka hidup. Ketika mereka memakan manusia, nyerah manusia, yang disalahkan hewannya. Kenapa hewan makan manusia? Padahal manusia yang tamak serakah nih, yang nyerobot hutan. Bukankah manusia ini udah dikasih tempat tuh di dataran, di gunung-gunung itu rada sakral, karena biasanya tempat orang-orang manekung, semedi, ataupun orang yang meninggalkan duniawi, moksa. Itu tempatnya gunung-gunung. Makanya jangan sembarangan kalau kamu naik ke gunung, karena gunung itu sakral. Ya karena tempatnya orang-orang tertentu zaman dulu sampai sekarang itu terjaga. Turun lagi ke pedesaan, masih ada pantang larangnya, masih ada kesakralannya. Makanya kalau kalian berbuat mesum atau berkata-kata kotor, berkelakuan yang nggak baik di desa-desa, itu masih ada pantang larangnya. Jangan dilanggar, atau kamu kerasukan, ataupun kamu gancet, ataupun kamu mati. Di perkotaan, kamu mau kumpul kebo, kamu mau nungging, kamu mau mati sekalipun, nggak ada orang peduli. Karena apa? Karena nggak ada rasa kemanusiaan, nggak ada yang peduli kamu mau ngapain, kamu mau mati mau hidup, udah nggak peduli. Karena itu di perkotaan yang udah nggak ada adat budaya, adab dan keyakinan sama yang di atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nggak peduli alam sekitarnya. Itu kenapa orang itu
Kalau dari Indonesia yang di kampung-kampung itu, ketika datang ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Jepang atau Korea itu seneng banget. Karena apa? Karena mereka bebas. Karena ini di perkotaan, mereka mau kumpul kebo, mau gonta-ganti pasangan, ya nggak ada yang larang. Mereka mau ke diskotik, mau mabuk, mau narkoba, nggak ada yang larang. Kamu mau jungkir, jempalik, mau hidup, mau mati, nggak ada yang larang. Karena di kota itu bebas, nggak ada patang. Yang perlu menjaga adalah diri kita sendiri. Kalau kita punya iman, kita punya adab, kita punya keyakinan sama Tuhan, dimanapun kita berada, kita bisa menjaga sikap kita agar nggak terjerat ke nerakanya dunia. Yaitu apa? Obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan, kumpul kebo, nanti punya anak terus ditinggalin. Ini juga suatu penderitaan buat perempuan. Karena apa? Karena yang dirugikan perempuan. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan buruk pun Tuhan akan mengampuni. Tapi bagaimana kita itu bisa memperbaiki akhlak, memperbaiki moral. Kalau kalian nanya, aku di Indonesia itu malah seperti orang yang di Hong Kong ini, bebas, freedom. Keyakinanku sama Tuhan itu 70%. Pergaulanku itu juga lebih bebas. Tapi ketika aku nyampe ke Hong Kong dan aku lihat Hong Kong kayak begini, ternyata aku mengalami yang namanya kejenuhan. Artinya apa? Masa aku dari dulu sampai sekarang gini-gini aja, gak berubah? Aku mau melakukan sesuatu yang berubah deh. Aku bilang gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang aku lihat sekarang ini yang pernah aku lakukan di masa lalu. Dan aku itu udah gak tertarik lagi. Dan aku itu udah pengen melakukan sesuatu perubahan. Gak hanya untuk diriku aja, tapi juga orang lain. Apa yang kita lakukan ini nih, sekarang ini, akan berdampak besar kepada kehidupan kita yang akan datang. Atau artinya, itu loh masa depanmu yang akan kamu jalani kalau kelakuanmu seperti ini. Kenapa? Karena kita belajarnya dari masa lalu. Kalau kita mau jadi orang hebat, kita mau punya kekuasaan, mau punya rezeki, kita mau punya pasangan yang baik, rezeki yang berlimpah, uang yang mengalir, kekuasaan untuk bisa menolong orang lain, kita yang berubah dulu. Kenapa aku melakukan ini? Karena sekarang aku tahu nih, pentingnya kekuasaan, pentingnya uang, harta, pentingnya spiritual ataupun ilmu rohani. Ternyata ini bisa menolong banyak orang, bisa bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Dan aku berdoa sama Tuhan, aku diberi kekayaan, aku diberi kekuasaan, aku punya pengaruh, aku punya ilmu rohani tanpa batas. Agar apa? Agar aku membawa manfaat untuk orang lain, dan aku bermanfaat untuk orang lain. Agar ketika aku mati, aku ini udah menebus segala kesalahan dan dosa-dosaku di masa lalu.